Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Pada kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Gunung Sitoli. Kota Gunung Sitoli yang ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana kisah asal-usul dan juga sejarah kota Gunung Sitoli ini, dan juga terkait kenapa dinamakan Gunung Sitoli? Silakan disimak paparannya berikut ini. Nama kota Gunung Sitoli mungkin belum terlalu akrab bagi banyak orang di Indonesia, lantaran usianya relatif masih sangat muda jika dibandingkan kota-kota lain di tanah air. Tetapi kota Gunung Sitoli ini sudah sangat familiar bagi umumnya warga Pulau Sumatera, sebab Gunung Sitoli adalah sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara. Kota Gunung Sitoli diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 29 Oktober 2008 sebagai salah satu kota hasil pemekaran wilayah Kabupaten Nias. Lantas, dari mana dan mengapa kota ini diberi nama Gunung Sitoli? Merujuk pada cerita sejarah, Gunung Sitoli yang juga dikenal dengan sebutan Luaha sudah terkenal sejak abad ke-18. Posisi kota ini terletak pada muara Sungai No. Pada masa itu ada 3 marga dominan yang menghuni kota Luaha, yakni Harefa, Zebua, dan Telum Banau, atau lebih dikenal Sitolu Tua. Konon yang memberi nama Gunung Sitoli adalah para pedagang yang berasal dari Indochina daratan Asia. Mereka itulah yang kelak menjadi nenek moyang orang Nias. Secara harfiah, kata Gunung Sitoli jelas berasal dari kata gunung dan Sitoli. Gunung berarti bukit besar atau tanah yang tinggi, dan Sitoli berasal dari nama orang yang berdiam di bukit tersebut. Ada pula yang berpendapat Gunung Sitoli berasal dari kata Ono Jitoli, yakni nama sebuah kampung di kawasan Sungai Idanoi atau sekitar 16 km dari Gunung Sitoli. Entah bagaimana ceritanya, kata Jitoli menjadi Sitoli dan berpadu dengan kata gunung, sehingga akhirnya menjadi nama kota Gunung Sitoli seperti yang dikenal sampai sekarang. Pendapat yang berbeda mengatakan sebutan bagi kota Gunung Sitoli berasal dari kata Hili Gatoli, yakni nama gunung di pusat kota Gunung Sitoli. Menurut kisahnya, nama gunung itu berasal dari nama orang, yakni Toli Ana, dengan panggilan sehari-hari Gatoli. Toli Ana dikuburkan di gunung tersebut, dan karena beliau adalah putra sulung Raja Lokojitolu Jebua, maka gunung itu disebut menurut namanya Hili Gatoli. Demi kemudahan penyebutan bagi orang asing, maka disebutlah Gunung Gatoli, yang kemudian dan akhirnya menjadi nama kota Gunung Sitoli. Mana yang paling benar dan akurat dari berbagai versi tersebut tentu saja masih perlu penelitian lebih lanjut. Bila ditelusuri lebih jauh, keberadaan kota Gunung Sitoli tidak bisa dilepaskan dari sejarah Pulau Nias. Pulau ini dihuni oleh mayoritas suku Nias atau Ononiha yang masih memiliki budaya megalitik. Daerah ini merupakan objek wisata penting seperti selancar atau surfing, rumah tradisional, penyelaman, akuarium bawah laut, gua panjang, batu megalitikum, kuburan penjajah, kesenian tradisional, dan lompat batu. Pulau dengan luas wilayah 5.625 km ini berpenduduk 700 jiwa dan terdiri dari 113 buah pulau-pulau. Pulau Nias terletak 80 mil di sebelah barat Pulau Sumatera di Provinsi Sumatera Utara. Agama mayoritas daerah ini adalah Kristen Protestan.
Pulau Nias saat ini telah dimekarkan menjadi 5 kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Nias dengan ibu kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Selatan dengan ibu kota Teluk Dalam, Kabupaten Nias Barat dengan ibu kota Onolimbu, Kabupaten Nias Utara dengan ibu kota Lotu, dan kota Gunung Sitoli. Pada 26 Desember 2004, gempa bumi Samudra Hindia terjadi di wilayah pantai barat pulau ini sehingga memunculkan tsunami setinggi 10 meter di daerah Surombu dan Madrehe. Korban jiwa akibat insiden ini berjumlah 122 jiwa dan ratusan keluarga kehilangan rumah. Lantas, pada 28 Maret 2005, pulau ini kembali diguncang gempa bumi. Tadinya diyakini sebagai gempa susulan setelah tragedi Desember 2004. Namun, kini peristiwa tersebut merupakan gempa bumi terkuat kedua di dunia sejak 1965. Sedikitnya 638 orang dilaporkan tewas serta ratusan bangunan hancur. Hampir tidak ada bangunan perumahan rakyat di seluruh Pulau Nias yang tidak mengalami kerusakan akibat gempa tersebut. Menurut data, bencana tersebut telah menyebabkan 13.000 rumah rusak total, 24.000 rumah rusak berat, dan sekitar 34.000 rumah rusak ringan. Sebanyak 12 pelabuhan dan dermaga hancur, 403 jembatan rusak, dan 800 km jalan kabupaten dan 266 km jalan provinsi hancur. Sebanyak 723 sekolah dan 1938 tempat ibadah telah rusak. Seiring perkembangannya, keberadaan kota Gunung Sitoli kini sekaligus menjadi pintu gerbang pariwisata di Kepulauan Nias. Di kota ini terdapat beberapa objek wisata yang menarik, di antaranya Goa Togin Rawa, merupakan sebuah gua kuno yang lokasinya berada di Kecamatan Gunung Sitoli, sekitar 3 km dari pusat kota Gunung Sitoli. Lalu ada Muara Indah, berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Gunung Sitoli, tidak jauh dari lokasi pantai Carlita. Sesuai dengan namanya, tempat ini berada di muara sungai di mana terjadi pertemuan antara air sungai yang tawar dengan air laut yang asin. Lalu ada Museum Pusaka Nias. Museum ini berada di pusat kota Gunung Sitoli, tepatnya di Jalan Yosudarso nomor 134A. Museum ini berdiri pada 1995. Dibangun di atas tanah seluas 2 hektar. Lalu ada Pantai Carlita, berada di Desa Apia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, sekitar 14 km dari pusat kota Gunung Sitoli yang ramai dikunjungi dengan jajaran pondok menghadap samudra. Kemudian ada rumah adat Desa Tumori. Ada sekitar 10 rumah adat Desa Tumori di Desa Tumori, Kecamatan Gunung Sitoli Barat, berjarak sekitar 30 menit berkendara dari Bandara Binaka. Rumah-rumah adat yang merupakan rumah panggung terbuat dari kayu berbentuk opal dan beratap rumbia. Nah, seperti itu sekilas mengenai sejarah dari kota Gunung Sitoli yang berada di Provinsi Sumatera Utara, yang juga terletak di Kepulauan Nias. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Boring Prog. Silakan simak kisah sejarah, legenda, dongeng, ataupun cerita rakyat yang tersedia di channel ini.